Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Iya Podcast. Siapa sih yang gak mau jadi miliarder di usia masih muda? Tentunya aku ataupun kamu para pendengar pasti pengen kan? Nah, untuk itu, pada hari ini kita bakalan belajar dari kisah Mas Yesa Singgih selaku founder dan CEO Men's Republic. Mas Yasa merupakan kelahiran tahun 1995 dan beliau masuk ke dalam deretan nama 30 anak muda di Asia di bawah 30 tahun yang mampu memberi warna di bisnis e-commerce dan retail versi Forbes. Nah, untuk itu ayo kita mulai pembelajarannya sekarang. Mas Yasa adalah orang yang percaya bahwa cara untuk mengubah nasib adalah dengan pendidikan. Karena itu, beliau memanfaatkan kesempatan yang dimilikinya hingga bisa lulus menjadi mahasiswa berprestasi dan bahkan cum laude sampai program magisternya. Beliau memilih jurusan yang memang disenanginya dan menjalani perkuliahan dengan enjoy. Beliau mengatakan penting untuk memiliki time integration sehingga tahu mana hal yang prioritas untuk dikerjakan. Biaya pendidikan yang dikeluarkannya merupakan hasil keringatnya sendiri. Oleh karena itu, beliau doesn't take it for granted karena beliau menyadari bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Life purpose yang beliau pegang adalah Kindspiration, yaitu selalu menyebarkan kebaikan yang menginspirasi. Dan untuk mencapai hal itu, beliau memiliki dream, purpose, dan values yang selalu dipegang dan diterapkannya ke segala aspek kehidupan, tak terkecuali di perusahaannya. Sebelum memulai sesuatu, beliau mencari tahu posisinya saat ini, bagaimana kondisinya agar tahu arah yang ingin dituju, apa yang ingin dicapai, dan hal yang harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Nah, dalam membangun bisnisnya, ada beberapa hal yang beliau perhatikan. Yang pertama, menentukan target pasar. If you target everyone, you target no one. Untuk menentukan target bisa dengan melihat data-data ataupun benchmarking. Yang kedua, agar dapat bertahan di pasaran, sangat penting membuat inovasi yang relevan dengan market, namun dengan tidak menghilangkan ciri khas dari brand. Kemudian, berikan servis terbaik. Gunakan kacamata konsumen dalam memutuskannya. Selanjutnya, carilah tim dengan orang-orang yang memiliki dream, purpose, values yang sejalan dengan perusahaan, tapi memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Dan terakhir, untuk menjaga profesionalisme, jangan menganggap perusahaan sebagai keluarga. Itu menurut Mas Yesa Singgih. Nah, beliau juga berbagi kisah bagaimana ketika menghadapi titik terendah, beliau akan mulai membangun habit seperti meditasi, olahraga, membaca buku, dan menulis jurnal yang berisi checklist habit, hal yang disyukuri, hal yang telah dilakukan hari ini, dan yang akan dilakukan besok. Mungkin bisa nih dicontoh buat teman-teman yang lagi merasa di titik terendahnya, bisa dengan memulai habit baru. Nah, karena setelah memiliki satu habit, akan ada snowball effect terhadap habit lain. Dengan memiliki habit yang baik, maka kita tidak akan lagi memerlukan motivasi untuk menjalankan sesuatu, dan performa akan meningkat dengan sendirinya. Pada akhirnya, beliau menyadari bahwa yang terpenting adalah just enjoy your journey, your process. Segala hal adalah pilihan kita masing-masing. Kita tidak perlu meniru journey orang lain, cukup tiru values yang dimilikinya. Oke, jadi teman-teman, kalau kita terinspirasi dengan kisahnya Mas Yasa ini, atau dengan journey beliau, kita nggak perlu nyontoh journey-nya, cukup tiru values-nya. Nah, kemudian beliau juga sadar bahwa yang menjadi passion-nya adalah proses branding, membangun ide, sehingga tak peduli bidang apapun, beliau menerima tantangan yang diberikan. Dan terakhir, pesan beliau, apapun bidang yang kamu jalani saat ini, just be yourself, jadilah yang terbaik di bidang tersebut, dan jangan sia-siakan kesempatan yang telah dimiliki. Oke, sekian buat hari ini. Makasih buat yang udah dengerin dari awal sampai akhir. As always, never stop learning. Let's learn and grow together, at least one step forward, and let's make our journey here. Goodbye, my friends. Assalamualaikum.